Oke, tak belusukan. Kali ini Mimin akan coba bahas panduan untuk pemilihan model ban sepeda merek Maxxis berdasarkan keunggulan ban pada berbagai area. Kali ini kelasnya kita hanya bahas untuk MTB ya, MTB dan downhill. Check it out. Pasukan yang akan mengganti ban sepedanya, ada baiknya sebelum membeli mengetahui dulu keunggulan ban pada berbagai area, khusus untuk ban Maxxis ya. Berikut ini dapat kalian lihat tabel dari panduan pemilihan model ban Maxxis berdasarkan keunggulannya pada berbagai area. Sebelum kita ulik-ulik ini tabel, ada beberapa istilah yang harus rekan-rekan belusukan sekalian harus ketahui. Kita cek satu-satu apa saja yang kita perlu ketahui. Yang pertama adalah kontur track hardpack, yaitu permukaan keras, contoh batu atau aspal. Track yang kedua, loss over hard, yaitu lapisan lepas di atas permukaan keras, contohnya jalan keras seperti aspal ya, yang permukaannya berpasir atau berbatu kecil. Yang ketiga ada track medium. Track medium ini adalah track yang permukaannya tidak keras dan lepas, contohnya adalah tanah. Ini biasanya kawan-kawan belusukan nih. Loss yaitu adalah track yang permukaannya mudah lepas, contohnya pasir. Wet itu adalah track yang bersifat basah, contohnya adalah permukaan jalan yang berair. Selanjutnya mud itu adalah lumpur, teksturnya adalah basah dengan tekstur tanah liat. Kalau kawan-kawan belusukan pasti ketemu jalan-jalan yang berlumpur. Oke, kita lihat dulu tabel ini. Tapi di sini ada dua istilah tadi tidak sempat Mimin masukkan. Cornering control. Cornering control itu adalah kemampuan untuk melewati tikungan pada kecepatan yang optimal dengan sangat efektif dan aman. Kemudian rolling efficiency adalah efisiensi perputaran roda tanpa adanya hambatan. Oke, kita bahas untuk ban model yang pertama, yaitu ban model Maxlite. Ban Maxlite ini mempunyai kemampuan cornering control yang sangat sedikit karena memang dia diperuntukkan untuk jalan yang bersifat keras atau hardpack. Namun dia memiliki keunggulan dari efisiensi rollingnya, sangat maksimal sekali. Next, Maxxis Street Light. Ban Maxxis Street Light ini efektif digunakan pada kontur jalan yang hardpack dan loss over hard, tapi di bagian loss over hard pun dia tidak maksimal, tapi bisa diandalkan juga. Maxxis Street Light ini memiliki cornering control yang bagus dan rolling efficiency yang sangat bagus, dapat dilihat dari kemampuannya pada tabel ini. Selanjutnya kita akan membahas 1, 2, 3, 4, 5, 6 jenis ban Maxxis yang sangat efektif digunakan untuk area yang bersifat hardpack, loss over hard, dan medium. Tetapi dari
6 jenis ban ini mempunyai kemampuan yang berbeda pada bagian cornering control dan rolling efisiensi. Yang pertama kita lihat Aspen, Crossmark, Pace, Race TT, Crossmark 2, dan Minion SS. Kita akan ulik satu-satu dari 6 jenis ban ini, keunggulan apa saja yang mereka miliki. Maxxis Aspen. Ban Maxxis Aspen ini dia mempunyai cornering control dan rolling efisiensi yang bagus. Jadi dari tabel ini dia mempunyai 3 power ya. Selanjutnya Maxxis Crossmark. Maxxis Crossmark ini dari segi cornering controlnya dia berada satu tingkat di bawah Maxxis Aspen. Dan untuk rolling efisiensi sama seperti Maxxis Aspen, dapat dikatakan mempunyai rolling efisiensi yang bagus. Selanjutnya Maxxis Pace. Maxxis Pace ini mempunyai cornering control dan efisiensi yang dapat dikatakan bagus untuk wilayahnya ya. Sekali lagi saya tegaskan, ada 6 ban yang kita bahas tadi, dia sangat unggul atau maksimal digunakan di area yang bersifat hard fork, low over hard, dan medium. Kembali ke Respace tadi, Respace ini mempunyai kesamaan sifat dengan Maxxis Aspen ya. Next, Maxxis Race TT. Maxxis Race TT ini mempunyai cornering control yang cukup saja dan rolling efisiensi yang bagus. Sifat dari Race TT ini sama dengan Maxxis Crossmark. Jadi kalau mau beli di antara dua jenis ban ini ya, di antara Crossmark dan Race TT tinggal tergantung selera dari kita masing-masing. Next, Crossmark 2. Crossmark 2 ini dia mempunyai cornering control yang bagus dan rolling efisiensi yang juga bagus. Jadi dari 6 yang kita bandingkan tadi ya, 6 yang kita bandingkan yang mempunyai kesamaan keunggulan di bagian hard part, low over hard, dan medium, Maxxis Crossmark 2, Maxxis Pace, dan Maxxis Aspen ini mempunyai sifat yang sama baik dari cornering control dan rolling efisiensi. Jadi kalau mau memilih tinggal disesuaikan dengan selera masing-masing. Dan yang terakhir dari 6 perbandingan tadi ada Maxxis Minion SS. Nah, dari Maxxis Minion SS ini di antara mereka berenam sepertinya ban ini yang lebih unggul karena dia mempunyai rolling efisiensi yang maksimal. Dan untuk cornering control dia bersifat bagus. Dari 6 jenis ban yang mempunyai keunggulan sama pada area hard pack, low over hard, dan medium, kawan-kawan belusukan dapat membandingkan sendiri keunggulannya dari cornering control dan rolling efisiensi. Selanjutnya tentu saja kawan-kawan tinggal memilih ban mana yang sesuai, tentunya disesuaikan dengan trek yang biasa dilalui. Kalau Mimin sih lebih milihnya Minion SS, tapi saya ingatkan kembali untuk pemilihan disesuaikan dengan trek yang biasa dilalui oleh kawan-kawan semua. Selanjutnya kita akan membandingkan 3 jenis ban Maxxis yang mempunyai keunggulan sama di area hard pack, low over hard, medium, dan loose. Kembali saya ingatkan tentu saja bahwa 3 jenis ban ini memiliki keunggulan lebih dibandingkan jenis-jenis ban yang sudah dijelaskan sebelumnya karena dia mencakup tambah di wilayah loose. Artinya di wilayah ini dia dapat diandalkan. Ban apa saja? Yang pertama adalah ban Tomahawk. Yang kedua
ban Maxxis Icon, dan yang ketiga ban Maxxis Sniper. Kita ulik satu-satu. Yang pertama, ban Maxxis Tomahawk. Ban Maxxis Tomahawk memiliki cornering control yang dapat dikatakan sempurna karena dari 4 power di sini dia terisi semua, dan rolling efisiensi dia dapat dikatakan bagus. Dari 4 power yang ada, Maxxis Tomahawk mempunyai 3 power, artinya cornering controlnya A, rolling efisiensinya B. Selanjutnya ban Maxxis Icon. Dibandingkan dengan Tomahawk, ban Maxxis Icon untuk cornering control dia berada satu tingkat di bawah, akan tetapi dia memiliki rolling efisiensi yang lebih bagus dibanding Tomahawk. Dan yang terakhir adalah ban Maxxis Sniper. Maxxis Sniper ini jika dibandingkan dengan dua kompetitor terdekatnya tadi, berada di bawah untuk cornering control maupun rolling efisiensinya, dan saya memberikan penilaian dapat dikatakan ini cukup. Kalaupun harus memilih di antara tiga ini, tentu Mimin pilih di antara Tomahawk dan Icon. Tinggal disesuaikan dengan area yang biasa kita lewati. Sekian dulu kita bahas untuk jenis-jenis ban Maxxis berdasarkan keunggulannya pada wilayah-wilayah tertentu. Selanjutnya akan kita bahas berbagai model ban Maxxis lainnya pada kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Ciao.